Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A114707 akan mempresentasikan laporan dari kelompok kami yang bertemakan perbaikan citra. Sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Faizuna Rifki dengan NIM A11-2018-11038. Kemudian Anugrah Tri Ramadhan dengan NIM A11-2018-11540, dan dengan saya sendiri Muhammad Aristiawan dengan NIM A11-2018-11575. Baik, langsung saja. Latar belakang masalah citra adalah komponen atau unsur yang di dalamnya terdapat garis, tekstur, bidang, bentuk, warna, dan di dalam komponen atau unsur tersebut citra dapat dilihat oleh panca indera manusia, yaitu dengan mata. Apa sih citra itu? Kemudian contohnya apa sih? Nah, contoh dari citra pada zaman sekarang yaitu foto ya. Foto kan bisa dilihat ya dari mata kita. Kemudian ada foto yang hitam putih, kemudian yang sudah sekarang berwarna ya, seperti itu. Dari foto, manusia bisa mengekspresikan dan melihat apa yang ada di sekelilingnya. Contoh pada zaman sekarang yang berkaitan langsung dengan foto yaitu fotografer, orang yang memfoto. Nah, itu namanya fotografer ya. Fotografer ini bisa melihat objek, menciptakan foto, bahkan bisa memperbaiki maupun menurunkan kualitas sebuah foto, yaitu seseorang yang berprofesi sebagai pengambilan gambar itu dapat menciptakan foto dan juga bisa menaikkan, menurunkan kualitas berdasarkan apa yang feel-nya yang dia dapat. Kemudian caranya dengan mengedit foto. Dengan mengedit foto ini di sebuah aplikasi atau software edit foto, di dalamnya tersedia pengeditan cahaya, kontras, bayangan, noise, blur, warna, dan lain-lain. Jadi inti sebuah foto ini bisa kita tentukan kualitas sesuai dengan keinginan kita, berdasarkan itu feel-nya seorang fotografer atau konsumen yang menginginkannya, pengen dibuat seperti apa, pengen dipercantik, pengen di warna kulitnya biar putih, biar bersih, itu bisa semua berdasarkan itu software atau aplikasi yang tersedia itu. Semakin berkembangnya zaman, maka teknologi juga semakin berkembang pesat. Salah satu adalah teknologi kamera yang saat ini semakin bagus, walaupun cuma sekedar kamera ponsel. Ya, kita tahu lah ya, sekarang kamera ponsel tidak hanya satu. Sekarang ada sebagai penyeimbang, kontrasan ya, ada yang 3, 4, bahkan dan lebih dari satu ya. Tetapi semakin canggih kamera, tidak serta-merta terhindar dari noise atau nilai pada citra yang tidak diinginkan. Nah, salah satunya ada noise dan lain-lainnya, itu karena teknik pengambilan fotonya tuh seperti itu ya. Mengingat banyak sekali faktor penyebab adanya noise, salah satunya adalah gangguan fisik pada alat optik. Nah, bisa tadi kan saya sudah contohkan seperti tekniknya, kemudian optiknya juga apa kotor atau ada goresan atau ada semacam jamur seperti itu ya. Seperti terdapat debu atau kondisi lensa yang kurang sempurna atau teknik pengambilan citra yang kurang tepat. Nah, itu ya. Perbaikan citra merupakan upaya memperbaiki kualitas citra yang tadinya ada noise-nya bisa kita samar-samarkan atau bahkan bisa kita hilangkan seperti itu. Kemudian yang tadinya blur kita bisa
memfokuskan. Nah, sehingga citra yang dinilai kurang bagus kualitasnya dapat diperbaiki. Pembahasan ini mengenai perbaikan citra. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa temanya mengenai perbaikan citra yang merupakan upaya-upaya agar citra yang diolah ini menjadi lebih baik kualitasnya dari citra yang tersedia sebelumnya. Perbaikan citra ini dapat diolah atau diproses menggunakan alat teknologi yang di dalamnya terdapat software atau aplikasi yang dapat merubah citra ini menjadi lebih berkualitas atau menjadi kualitasnya lebih baik, seperti itu, dengan menambah unsur filter untuk menghilangkan nilai pada citra yang tidak diinginkan atau noise. Nah, nanti yang kita bahas di sini kan bertema memperbaiki citra yang itu di dalam citranya itu mengandung noise, seperti itu. Salah satu teknik yang dapat memenuhi tujuan tersebut adalah dari kami menggunakan teknik penghalus citra filter Gaussian, seperti itu. Presentasi selanjutnya mengenai metode akan dilanjutkan oleh teman saya, Pak Izuna Rifki. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan saya Pak Izuna Rifki dan NIM A11 2018 11038. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pengolahan citra digital dengan materi yaitu perbaikan citra. Di sini saya akan menjelaskan tentang filter Gaussian dan berikut adalah metodenya. Metode yang sering digunakan untuk menghaluskan citra adalah filter Gaussian. Filter Gaussian ini mengikuti distribusi normal yang dinyatakan seperti pernyataan di bawah tersebut. Dan rumusnya yaitu HMN sama dengan 1/2pi delta kuadrat E min M2 plus N kuadrat per 2 delta kuadrat. Dan keterangannya sebagai berikut. Filter merupakan cara untuk meloloskan komponen nilai tertentu dan juga menghilangkan komponen atau nilai lain yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah Gaussian filter, metode teknik perbaikan citra yang kami gunakan untuk menghilangkan noise. Filter Gaussian merupakan domain spesial yang sebenarnya merujuk pada bidang citra itu sendiri. Dan pendekatan yang digunakan pada metode ini berdasarkan atas manipulasi secara langsung terhadap kumpulan pixel dari sebuah citra. Filter Gaussian merupakan salah satu metode filtering yang paling populer dan sekaligus sering digunakan dalam filtering sebuah citra. Dalam pengolahan citra digital, filter Gaussian juga dikenal sebagai Gaussian smoothing. Merupakan hasil dari mengaburkan gambar dengan fungsi Gaussian atau disebut juga dengan kernel. Ini adalah efek yang banyak digunakan dalam perangkat perbaikan citra untuk memperbaiki citra dari tergradasi. Ya, terima kasih. Kembali lagi kepada saya ya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil implementasi dan pembahasan tentang dataset yang digunakan ya. Nah, di sini sudah saya tampilkan contoh data yang kami masukkan yang akan dijadikan sebagai percobaan filter Gaussian tersebut ya. Di sini ini adalah citra yang kita gunakan, data yang kita gunakan ya, mengandung noise ya, tidak kalau kita lihat itu kotor ya, seperti itulah. Nah, di sini nanti akan kita perbaiki dengan metode filter Gaussian tersebut. Data di atas merupakan citra yang memiliki noise yang sangat banyak ya. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa ya kalau dari mata kotor seperti itulah, tidak halus ya. Kemudian
pada tugas besar kali ini akan mencoba citra tersebut diperbaiki dengan teknik perbaikan citra filtering, khususnya menggunakan filter Gaussian dengan berukuran kernel 3x3. Setelah ini seperti apa sih nanti hasil implementasinya dalam codingan, kemudian nanti akan seperti apa, kan nanti akan dibahas oleh teman saya yaitu Anugrah dari Ramadan. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prayanto dan teman-teman yang lain yang melihat video ini. Nama saya Anugrah dari Ramadan, NIM A11 2018 11540. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya yang mengambil tema perbaikan citra menggunakan filter. Nah, langsung saja di sini saya akan membahas di bagian pembahasannya yang programnya di layar seperti ini. Ini saya screenshot. Oke. Mungkin di MATLAB aja biar lebih jelas. Nah, oke. Tahap pertama adalah saya mengambil gambar dengan fungsi imread. Saya simpan di variabel A, yaitu mengambil gambar dua lipa, yang satu gambarnya satu directory dengan file MATLAB ini. Saya ambil, lalu gambar itu saya jadikan ke hitam putih dengan alasan supaya ini perhitungannya lebih mudah dipahami, karena hanya 2 dimensi. Yang awalnya 24 bit menjadi hanya 8 bit. Oke. Yang selanjutnya adalah tipe citra yang sudah dibuat hitam putih. Saya beri noise ya, atau nilai yang tidak diinginkan, agar seolah-olah citra itu yang saya ambil dari alat optik seperti kamera HP atau DSLR yang lainnya. Saya menggunakan kami menggunakan noise Gaussian. Nah, setelah itu menggunakan fungsi spasial. Saya untuk tahapan filteringnya kami menggunakan F spasial dengan menerima parameter Gaussian. Ini berarti tipe filternya 3, ini adalah ukuran kernelnya. Nah, nanti filter Gaussian ini variabel bernama variable ini akan menampung F spasial ini. Nah, lalu ini kan kernel yang ini akan dikalikan dengan image noise tadi, sehingga image yang ukurannya besar tadi akan dikalikan dengan kernel 3x3. Oke, menggunakan fungsi IM filter dengan parameternya citra yang terdegradasi, lalu fungsi yang tadi F spatial, yaitu filter yang dipilih sama ukuran kernel supaya bisa dikalikan perhitungannya, ditampung di ini variabel ng filter Gaussian. Lalu saya subplot supaya gambarnya terlihat terlihat perbedaannya. Ini juga MSA. Kalau MSA ini adalah ukuran errornya, mean squared error, kepanjangannya MSA, mean squared error. Nah, itu adalah nilai errornya, yang mana berarti semakin kecil nilai errornya semakin baik. Nah, ini tadi sudah saya jalankan, ukuran nilai errornya sebesar 275,0
6154. Ini relatif lebih kecil dari filter yang lain yang sudah saya bandingkan, sehingga itulah salah satu alasan kami memilih filter Gaussian, karena MSE-nya relatif lebih kecil. Nah, MSE ini menerima parameter gray. Gray ini adalah filter awalnya. Bukan filter sih, image awal yang hitam putih. Parameter kedua adalah image citra yang sudah difilter. Jadi ada nilai errornya dari noise-nya tadi itu berapa, seperti itu. Kalau saya jalankan, nah seperti ini, tampak sekilas lebih bersih. Saya menggunakan kernel 3x3. Tidak terlalu kelihatan. Maaf, kita ulang saja. Nah, secara kasat mata memang terlihat lebih bersih ya ini, walaupun tidak bersih 100%, tapi jika dibandingkan dengan filter yang lain lebih bersih. Maka dari itu kami memilih filter Gauss. Oke. Untuk selanjutnya, ini tadi sudah saya bacakan di menggunakan MATLAB. Ini adalah implementasi MSE. Nah, ini adalah hasil tabel histogramnya. Tampak perbedaan citra yang terdegradasi dengan noise tadi dengan yang sudah diberi filter Gauss. Seperti inilah histogramnya. Untuk di MATLAB sendiri, tabel histogram menggunakan fungsi imHist. Seperti ini kurang lebihnya. Oke, kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu hasil yang diperoleh dari filter Gaussian. Dari hasil perbaikan citra yang kami amati dan lakukan, citra menjadi lebih baik kualitasnya dibanding citra aslinya. Dari yang semula noise menjadi bisa lebih jelas dinikmati oleh mata. Dan menggunakan program filter di MATLAB sangat mendukung pekerjaan kami di perbaikan citra ini. Cara ini sangat efektif dan tepat untuk digunakan. Dan selanjutnya mungkin kami bisa mengembangkan metode lainnya di perbaikan citra ini melalui filter-filter lainnya. Dan selanjutnya kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun teknik atau metode, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prayanto Wahyu Adi, MKom selaku dosen pengampu mata kuliah pengolahan citra digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.